2022 baru Maret tapi udah nunjukin tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Well, keadaan di luar sana udah mulai lebih menjadi endemi, semoga gue benar, dan kita mulai menyaksikan beberapa hal baik di dunia teknologi Indonesia. Salah satunya peluncuran flagship pertama Xiaomi di 2022 ini, Xiaomi 12 Pro. Beberapa waktu lalu gue diundang oleh Qualcomm menghadiri summit mereka di Hawaii. Tapi sayang, visa gue habis. Padahal itu perjalanan pertama setelah begitulah. Tapi nggak apa, karena hari ini gue bisa nyobain flagship terbaru Xiaomi yang menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Yap, ini adalah yang pertama buat Xiaomi. Device Xiaomi pertama yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 adalah Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Pro. Snapdragon 8 Gen 1 ini artinya lebih kencang, baterai lebih hemat, processing kamera lebih baik, sambil semuanya berjalan di dunia 5G. Serba ngebut lah. Walau menarik untuk benchmark, tapi nggak dulu deh kali ini, karena sebenarnya gue juga baru coba ini selama 5-6 hari, bahkan belum launch di Indonesia. Jadi kita bahas pemakaian selama 5-6 hari pertama. Gue taruh ini sebagai salah satu daily driver gue, artinya kartu masuk dipakai untuk sosmed, chat, main untuk kepentingan review, dan ketahui ya bahwa pertama gue bukan gamer. Jadi kalau lo lihat gue main Genshin Impact di sini, ya gue nggak main lama juga sih, demi review aja. Gue nggak ngerti-ngerti banget, jujur, asli. Tapi gue nyaman main yang satu ini. Ini gamenya halus, nggak ada halangan, nggak panas, yang bikin gue nggak berhenti main, dan iya, gue main Gardenscape. Oke, jadi masalah gaming ini nggak ada masalah di gue. Sementara ini gue puas, tapi ya nanti kalian tentukan sendiri ya. Silahkan diskusi di kolom komen kalau merasa hal yang berbeda. Ini bersifat hands-on, I might be wrong. Tapi dari segi lain, semua terasa cepet banget, halus. Selain menggunakan prosesor terbaiknya Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 tadi, Xiaomi 12 Pro ini juga udah 12GB RAM, LPDDR5, UFS 3.1 storage. Kerjanya maksimal banget, ditambah display yang 120Hz dan 480Hz touch sampling rate. Ini menggunakan Android 12 MIUI 13.0.1 yang benar-benar bersih dari iklan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengguna Xiaomi ini penting, oke? Nah, tadi kan gue sebut tuh 120Hz. Udah wajib lah ya 120Hz untuk flagship, bahkan middle range aja udah 120Hz mungkin sekarang. Nggak mungkin nggak. Tapi, layar Xiaomi 12 Pro ini yang berukuran 6,73 inch WQHD Plus yang AMOLED ini bukan cuma 120Hz aja, tapi sudah menggunakan teknologi yang bisa ngebuat layarnya hanya refresh di 1Hz saat memang kebutuhannya memang segitu. Tergantung kita lagi pakai apa, mau main, mau apain lah. Contoh, gaming biasanya akan lebih memaksimalkan. Tapi kalau kita hanya melihat untuk halaman statis untuk dibaca, tanpa scrolling misalnya, tentu refresh rate tidak perlu maksimal. Ini penting banget untuk Xiaomi 12 Pro ini, penghematan baterai gitu. Dan ngomong-ngomong baterainya cukup besar, yaitu 4600 mAh. Dan dia cukup banget untuk aktivitas gue seharian dan cukup untuk nggak ngebuat device-nya kegedean juga. Masih gripnya masih oke di 12 Pro ini. Lebihnya adalah di chargingnya sebenarnya. Charger yang included in the box, termasuk dalam box, penting, catat. Ini bisa ngecharge sampai 120 watt. Selain itu, kita juga masih bisa ngecharge 50 watt kalau dengan wireless charging dan 10 watt kalau kita balik reverse wireless ngecharge device lainnya. Seperti jam Xiaomi ini. Iya, ini juga bisa. Nah, tadi gue bilang nggak kegedean, yep, 673 ini memang nggak kegedean sih sebenarnya. Dipegangnya juga nyaman, nggak gitu licin. Desain belakangnya agak terlihat doff and shiny right in the middle. Coba kalian lihat deh, kayak bener di tengahnya gitu, nggak terlalu doff tapi juga nggak terlalu shiny. Nah, kemarin kebetulan gue diundang Xiaomi untuk nyobain duluan nih lini Xiaomi 12. Iya, Xiaomi keluar dua versi Xiaomi 12 ini. Ada Xiaomi 12 Pro and Xiaomi 12 aja, non Pro. Kayak gitu. Yang gue pegang sekarang ini, yang Pro-nya ini adalah yang blue. Xiaomi juga mengeluarkan 3 warna dari setiap lininya tadi. Black,
purple, and blue. Sama persis sama yang 12. 12 dan 12 Pro sama-sama 3 warna. Kalau kalian merasa 12 Pro ini masih terlalu besar dari segi desain, gue nyampe tapi pas-pasan mungkin. Untuk yang tangannya lebih kecil atau lebih suka smartphone kecil, nah 12 itu mungkin lebih cocok, lebih kecil memang. Secara desain sebenarnya bagus, tapi nggak ada yang spesial menurut gue. Just to be honest, karena dia masih menggunakan curve screen, dimana curve yang menurut gue di mata sih estetik banget, bagus, enak dilihat gitu. Tapi kadang penggunaannya aja yang bisa jadi problematik. Tangan atau jari gue nggak sengaja mencet yang ada di samping. Karena juga nggak sih? Nah, solusinya bisa pakai case. Kalau pakai case mungkin less problematic tadi, bisa ngebantu. Case-nya ada juga. Tuh, jadi nggak gitu kesentuh sampingnya. Okay, this is it. This is the best feature of the phone. I'm saving the best for less. Di saat semua orang berlomba banyak-banyakan lensa, gue suka approach Xiaomi yang cuma menggunakan 3 lensa tapi maksimal. Pol banget. Apa maksudnya maksimal gimana? Tiga-tiganya, ketiga lensa ini masing-masing sama 50 megapiksel. 50 megapiksel bahkan ultra wide dan telenya yang biasanya di smartphone lain ultra wide dan tele itu dikorbankan. Tapi ini secara resolusi semuanya sama. Dan ini gue appreciate banget di Xiaomi. That's good. Xiaomi 12 Pro ini ngasih 50 megapiksel ultra wide yang bikin bisa kita foto landscape yang lebih bagus, lebih tajam, atau foto dengan kaki-kaki panjang itu. Ngerti kan? Dan ingat, night mode-nya berarti juga bekerja dengan menggunakan 50 megapiksel tadi. Ketiganya 50 megapiksel, tapi memang kamera utamanya secara sensor ini masih lebih. Selain beda di angle tadi, ultra wide, wide, dan tele, tapi juga penting bahwa ini beda di sensor. Sensornya gede banget dengan menggunakan Sony IMX707. Kita lihat aja perbandingan dari night photo di ultra wide, wide, lalu tele. Kelihatan kan yang sensornya besar, hasilnya lebih bagus, lebih beda. Tapi yang lainnya tetap menggunakan 50 megapiksel. So, dalam hal editing mungkin bisa lebih ngebantu. So well, it's all came down to pricing menurut gue. Xiaomi 12 Pro ini bagus di kamera karena rata di 50 megapiksel tadi. Pro-nya jelas, performance-nya oke. Design well, kalau design tadi yang gue bilang arguable lah. You might like it, you might not. Hingga saat syuting ini, gue masih nggak dikasih tahu harganya. Maklum, belum launch. Dia launch tanggal 7 kalau nggak salah. Tapi, kalau diluncurkan dengan harga yang gue tebak nih ya, untuk yang Pro itu 10-12 juta, untuk yang 12 aja itu 9-10 juta. Kalau bener ya, this could be the most value for money real flagship this year ya. So yeah, if you're looking for value for money flagship, this could be it. Flagship aja, tiba-tiba bahasa Inggris. Diomelin netizen nih gue nih. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Baca link di bawah kalau udah yakin sama Xiaomi 12 Pro ini.